Joko Slamet tidak datang ke Lawang Sewu untuk uji nyali. Ia datang membawa kamera, niat baik, dan keyakinan bahwa gedung tua itu hanya menyimpan sejarah, bukan rahasia gelap atau penunggu yang tak terlihat. Ia pikir malam itu akan sama seperti sebelumnya, sepi dan dingin, hanya lorong panjang yang memantulkan langkah kakinya sendiri. Tapi Lawang Sewu memiliki rencana lain. Satu posisi penjaga telah kosong selama puluhan tahun, menunggu seseorang untuk menggantikannya. Dan tanpa sadar, Joko Slamet telah menempati tempat itu. Tanpa tahu bahwa malam itu, ia tidak hanya memotret lorong, ia menjadi bagian dari cerita yang tidak akan pernah selesai. Namanya Joko Slamet, umurnya 27 tahun, asli Semarang, lahir dan besar di daerah Melati Harjo. Badannya kurus, kulit sawo matang, rambut selalu dipotong pendek karena kebiasaan lama ikut Karang Taruna. Sehari-hari Joko kerja sebagai fotografer lepas, sering ambil foto bangunan tua buat konten sejarah lokal. Malam itu, tujuannya ke Lawang Sewu bukan buat uji nyali. Ia cuma ingin menyelesaikan satu foto terakhir, foto lorong belakang dekat rel kereta, sudut yang jarang didokumentasikan. Katanya, biar arsip sejarah Semarang lengkap. Joko bukan orang yang percaya mistis. Sejak kecil, bapaknya, almarhum, mantan petugas stasiun, selalu bilang, gedung tua itu cuma saksi sejarah kok, yang serem cuma cerita orang. Itu yang Joko pegang. Jam menunjukkan 22.43 ketika ia melangkah masuk ke lorong belakang Lawang Sewu. Bangunan sudah sepi, suhu turun pelan, tapi ia pikir itu cuma angin malam. Kamera tergantung di leher, tangannya sedikit gemetar, bukan takut, lebih kecapek. Sebelum kita lanjut ceritanya, saya mau ucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah setia nonton dan dengerin cerita horor di channel ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like, subscribe, dan tulis di kolom komentar pengalaman horor kalian. Cerita yang paling menarik nanti akan saya buatkan videonya. Lorong itu panjang, terlalu panjang. Saat Joko mengatur fokus kamera, suara sepatu menghantam lantai terdengar dari kejauhan. Pelan, teratur, seperti orang patroli. "Pak," tak ada jawaban. Dari ujung lorong seseorang muncul, seorang tentara berseragam lama. Tubuhnya tegap, tangannya mengepal. Langkahnya mantap, seolah sudah hafal jalur itu sejak puluhan tahun lalu. Joko refleks mengangkat kamera, naluri fotografernya jalan duluan. Lalu ia sadar sesuatu. Seragam itu lengkap, tubuhnya ada, tapi kepalanya tidak ada. Joko membeku, udara mendadak berat, dadanya sesak, kakinya seperti menancap ke lantai. Ia ingin lari, tapi rasa penasaran dan keras kepalanya orang Semarang menahannya 1 detik terlalu lama. Tentara itu berhenti tepat di depannya. Tidak ada mata untuk menatap, tidak ada mulut untuk bicara. Tapi Joko merasa diperhatikan. Dalam kepalanya, suara bapaknya terngiang, tentang rel kereta, tentang masa Jepang, tentang orang-orang yang tak pernah pulang. Saat tentara itu ngelangkah pergi, Joko menahan napas. Lorong yang tadinya terasa panjang kini terasa lebih sempit. Setiap suara langkahnya sendiri bergema menakutkan di dinding bata tua. Ia menatap lantai, dan jejak air bercampur merah kecoklatan terhampar, seperti aliran darah yang membeku di lantai marmer. Bau besi menyengat hidungnya, menusuk sampai ke kepala. Ia ingin berbalik, tapi tubuhnya seolah terseret oleh ketakutan dan rasa penasaran. 2 kekuatan yang saling tarik-menarik. Kamera di lehernya tiba-tiba menyala sendiri. Lampu flash menyala, memantul di dinding lembab, menyorot lorong kosong, dan sesaat bayangan itu muncul. Sosok tentara tanpa kepala itu berdiri tegak, diam, kemudian menghilang secepat kilatan lampu. Klik, suara rana kamera menggema seperti dentuman kecil yang memecah kesunyian malam. Joko lari malam itu, napasnya tercekat, jantungnya seperti hendak meledak. Ia tidak mengambil kamera, tidak menoleh ke belakang, hanya melaju secepat mungkin keluar dari gedung itu. Sejak malam itu, ia berhenti memotret bangunan tua. Namun, satu foto tetap tersimpan di kartu memorinya, foto lorong Lawang Sewu. Pada pandangan pertama, lorong itu tampak kosong, tapi jika diperhatikan dengan seksama, bayangan tubuh tentara tanpa kepala berdiri tepat di belakangnya.
Sejak saat itu, Joko Slamet, 27 tahun orang Semarang, akhirnya percaya. Lawang Sewu bukan sekedar menyimpan sejarah. Beberapa penjaganya belum pernah pulang. Malam demi malam, ia tidak pernah benar-benar tidur nyenyak. Wajahnya mulai tampak lebih tua, mata cekung, tangan gemetar tanpa sebab, dan setiap suara di rumah kontrakannya membuatnya terjaga. Kamera yang tertinggal malam itu selalu muncul di mimpinya, berdiri di lehernya, siap memotret sesuatu yang tak bisa ia pahami sepenuhnya. Dalam mimpinya, Joko kembali berdiri di lorong yang sama, namun kali ini lebih ramai, lebih menyeramkan. Puluhan tentara berjajar, seragam mereka sama rapi, postur kaku, semua tanpa kepala. Bayangan mereka memanjang di lantai seperti kabut hitam yang hidup. Setiap tentara berdiri tepat di depan sebuah pintu, dan satu pintu kosong. Pintu itu menunggu. Joko bisa merasakan hawa dingin yang keluar dari celahnya, memeluk tubuhnya dengan keheningan yang menyesakkan dada. Ia terbangun setiap malam pukul 12.07, waktu yang sama, terus-menerus. Di rumah kontrakannya di Melati Harjo, ia sering mencium bau besi karat dan air lembab. Bau yang mustahil ada di kamar kecil itu, tapi menempel begitu nyata di hidungnya. Suatu pagi, ia menemukan sepatu bot besar, berlumpur, tertinggal di depan pintu rumah. Ukurannya jelas bukan miliknya, dan setiap detik ia menatapnya, rasa takut mencengkeram lebih erat. Sejak itu, Joko mulai menyadari satu hal, penampakan itu tidak berhenti di Lawang Sewu. Ia kembali ke sana, siang hari, bukan karena nekat, tapi terpaksa. Ia mencari jawaban dari seorang juru pelihara tua yang telah bekerja puluhan tahun di gedung itu. Orang itu hanya memberi satu kalimat, yang tanpa kepala itu belum selesai tugasnya. Dan sekarang, ada yang melihatnya. Malam berikutnya, Joko sadar satu hal paling mengerikan. Bayangan itu bukan lagi sesuatu yang jauh di lorong. Ia mulai menempel, mengintai, mengikuti, menunggu giliran untuk menuntut sesuatu yang bahkan Joko sendiri tidak tahu. Ia berhenti motret, tapi kamera yang tertinggal malam itu, selalu muncul di mimpinya. Di foto yang ia simpan, foto terakhir dari lorong itu, bayangan tentara tanpa kepala semakin jelas setiap kali ia membukanya. Dan bukan cuma satu, jumlahnya bertambah. Sampai akhirnya, di foto terakhir, ada satu sosok yang kepalanya masih ada. Wajah itu dikenalnya, wajahnya sendiri. Sejak hari itu, Joko Slamet menghilang. Tetangganya bilang, tiap malam tertentu, ada suara sepatu berat melewati gang sempit Melati Harjo, berhenti tepat di depan rumah kosongnya. Diam lama, lalu pergi. Dan di Lawang Sewu, penjaga malam melaporkan sesuatu yang baru. Ada satu tentara tambahan yang berpatroli di lorong belakang. Tubuhnya kurus, seragamnya modern, dan kepalanya selalu menunduk. Seolah masih belum berani melihat tempat ia ditugaskan selamanya. Tidak ada yang tahu kemana Joko Slamet pergi, tapi Lawang Sewu tahu. 3 bulan setelah ia menghilang, seorang peneliti arsip sejarah kereta api menemukan dokumen lama yang tak pernah dipajang. Kertasnya menguning, tintanya hampir pudar. Di pojok kanan atas, tertulis tahun 1945, daftar nama tahanan. Sebagian besar diberi tanda silang merah, sebagian lagi kosong. Satu catatan kecil tertulis di bawahnya. Dipindahkan untuk tugas jaga, kepala dipisahkan. Peneliti itu tidak mengerti maksudnya, sampai ia melihat foto-foto lama lorong Lawang Sewu. Di salah satu foto hitam putih, terlihat deretan tentara berdiri kaku. Seragam mereka rapi, postur mereka tegap, semua tanpa kepala. Dan di ujung barisan, berdiri satu sosok berbeda. Seragamnya bukan dari masa itu, lebih modern, lebih kurus. Wajahnya tertangkap kamera. Joko Slamet. Malam itu juga, penjaga Lawang Sewu yang bertugas sendirian mendengar suara kamera berbunyi di lorong belakang. Klik. Ia berbalik. Di sana berdiri barisan lengkap tentara tanpa kepala, masing-masing menghadap pintu. Jumlah pintunya genap sekarang, tidak ada lagi yang kosong. Di depan mereka berdiri satu tentara baru. Kepalanya masih ada, tapi wajahnya pucat. Matanya kosong. Seragamnya basah oleh keringat dan air lembab. Saat penjaga itu mundur ketakutan, sosok itu menoleh pelan. Tidak marah,
tidak mengancam, hanya lelah. Dan untuk pertama kalinya ia berbicara, "Giliranku jaga." Lampu lorong padam. Keesokan paginya semua kembali normal. Tidak ada jejak, tidak ada suara, tidak ada laporan. Hanya satu hal yang berubah. Jika kamu berkunjung ke Lawang Sewu dan memotret lorong belakang dekat rel, tanpa sengaja, tanpa niat apapun, perhatikan hasil fotonya baik-baik. Kadang di pantulan kaca atau bayangan pintu, ada seorang pria muda, orang Semarang, berdiri tegak memakai seragam. Kepalanya menunduk, masih utuh, seolah menunggu hari ketika tugasnya akhirnya selesai.